Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di kawasan Pelabuhan Perikanan Kota Tegal, saya akan bercerita tentang kondisi perikanan terkait dengan penangkapan ikan terukur. Ada salah satu kehadiran kapal nelayan di kawasan kolam pelabuhan, kemudian hasil tangkapannya dilelang. Ternyata petugas penangkapan ikan terukur itu membuat catatan semua jenis ikan tercatat, termasuk harganya. Setelah ada ketentuan penangkapan ikan terukur, tanpa tertinggal sedikit pun, bahkan jumlah kiloannya pun telah tercatat, berikut harganya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah telah mengambil 10%, ya 10% dari hasil tangkapan yang didaratkan, yang dilelang dan dijual. Nah, sementara kondisi kita saat ini sedang mengalami keterpurukan harga, karena jelas ini adalah hukum pasar. Ketika banyak kapal yang masuk, kemudian harga mulai turun, daripada tidak laku terjual, akhirnya berapapun pemilik kapal karena sudah ditunggu oleh ABK dan Nakoda, maka diputuskan untuk dijual meskipun hasilnya tidak diinginkan karena tidak sesuai dengan harapan baik pemilik maupun nakoda. Saya dapat informasi ketika kami protes ada selisih harga. Salah satu contoh, hasil tangkapan ikan yang pertama yang dilelang, kami kena wajib bayar jumlahnya 116 juta. Ya, 116 juta itu dari 1,160 miliar. Jika dikenakan 10%, maka akan muncul angka 116 juta. Dan ini wajib dibayar oleh nelayan. Sementara sistem kita adalah sistem bagi hasil. Ketika sistem bagi hasil kemudian semakin sedikit yang dibagi, maka akan semakin sedikit pula pendapatan dari pemilik maupun nelayan. Salah satu contoh, saya bacakan. Ketika ada penghitungan ulang, selisih 114 juta rupiah, sehingga wajib pajak membayar 122 juta 765 ribu rupiah. Anehnya, perbekalannya semakin tinggi, harga solar yang melambung membuat pemilik dan nakoda semakin kesusahan untuk membagi hasil tangkapan. Karena apa? Yaitu tadi, karena harga acuan ikan itu tidak sebanding dengan harga pasaran. Salah satu contoh, di ketentuan itu tertulis harga layang Rp10.000. Tapi fakta di pasar di Pelabuhan Kota Tegal per hari ini dan hari kemarin cuma Rp5.000, paling tinggi mungkin sampai Rp7.000. Nah, ketika ada selisih harga ini, kami mau komplain kepada siapa? Keberatan kepada siapa? Karena menurut kepala pelabuhan bahwa hasil tangkapan ini penghitungannya sudah dikomunikasikan dengan SK Menteri bersama. Misalnya, sebetulnya sudah diterapkan sistem harga sesuai harga pasar. Akan tetapi pada saat harga real tinggi di atas harga acuan, pelaku usaha juga protes karena PNBP-nya sangat tinggi, sehingga diambil kebijakan patokan harga acuan ikan dengan harga rata-rata di bawah harga pasaran, serta dituangkan dalam SK Menteri dengan evaluasi setiap 3 bulan, karena tidak mungkin SK dirubah setiap waktu. Ini alasan dari salah satu kepala Kalabu di Kota Tegal, karena usulannya pun di SK-kan oleh Menteri. Ini kan sangat tidak realistis. Bagaimana akan mungkin ya yang di lapangan kemudian update terus harga, sementara harganya memang selalu berubah menyesuaikan harga pasar. Kemarin 10.000, 9.000, dan hari ini 7.000, bahkan sampai 5.000. Terus sampai nunggu berapa? Inilah marilah kita fair bersama. Pada intinya, semua baik pra maupun pasca, kami semua mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Karena apa? KKP tidak akan menerbitkan SLO apabila pemilik atau nelayan atau nakoda tidak membayar kode bilik yang sudah muncul, kemudian lewat penerimaan negara bukan pajak, maka muncul angka itu. Apabila angka ini tidak dibayar, maka alamat kapal itu tidak akan bisa pergi melaut. Nah, ketika tidak bisa pergi melaut, maka akan terjadi penumpukan.
Dengan penemukan banyak kapal, kami berharap musibah kebakaran kapal yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2023 semoga tidak terulang kembali. Karena kami mencatat sudah 4 kali peristiwa kejadian. Tahun 2000 kurang lebih ada 12 kapal. Kemudian tahun 2021 14 kapal, 2022 17 kapal, dan terakhir tanggal 14 Agustus 2023 62 kapal terbakar. Akibat apa? Nah, ini sampai hari ini pun belum ada yang menjadi tersangka. Kami banyak didatangi oleh teman-teman lawyer untuk melakukan gugatan class action. Kepada siapa? Ya tentunya kepada penentu kebijakan atas kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian materi bahkan sampai miliaran rupiah. Sahabat nelayan dimana saja Anda berada, kami ulangi lagi. Harga-harga tersebut mungkin juga baru turun pada minggu-minggu ini, kata beliau. Ya, dari sekian banyaknya jenis ikan, ada yang stabil, ada yang naik, ada yang turun. Tapi petugas lapangan ternyata yang namanya manusia pasti ada kelalaian. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan terus menerus, maka alamat pengusaha kapal bisa menghentikan usahanya. Dampaknya terburuk adalah banyak ABK yang nganggur karena nakoda susah mencari ABK, pemilik kapal susah mencari permodalan untuk memberangkatkan lagi. Bagaimana Indonesia disebut negara maritim, rakyatnya, nelayannya dipersulit. Padahal keberadaan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan tujuannya untuk membangun ekonomi kerakyatan agar lebih stabil, untuk membantu nelayan agar hidupnya lebih sejahtera. Sebab selama ini nelayan identik dengan kekumuan, nelayan identik dengan kemiskinan. Tapi marilah nelayan bangkit, ekonomi bangkit untuk kesejahteraan Indonesia lebih maju dan sejahtera. Itu sahabat, dan penentu kebijakan saya mohon untuk ditinjau ulang karena harganya apalagi nunggu SK Menteri, sementara di lapangan telah terjadi penurunan harga yang sangat drastis. Inilah disebut hukum pasar. Ketika kapal banyak, barang banyak, tentu harga semakin murah. Dan sebaliknya, ketika barang sedikit, maka pembeli akan berebut sehingga harganya akan menjadi naik. Tapi demi adilnya, mari kita tinjau ulang agar tidak daerah-daerah lain yang protes terhadap penangkapan ikan terukur dengan sistem kuota. Salam sehat, Sugi Selawase untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.